Oke, balik lagi di Potil Day bareng gua Windo. Apa kabar semuanya para sokap-sokap mania? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga kerumunan, menjaga jarak sehingga kalian semua bisa aman ataupun minimal terlindungi dari pandemi COVID-19. Wih, kali ini kira-kira udah seminggu gak ketemu. Hapunten, mohon maaf kemarin lagi banyak kerjaan sehingga nggak bisa podcast, tapi kali ini gue balik lagi. I'm back, guys. Hehehe. Kali ini gue selama seminggu kemarin gue em, ketemu banyak orang juga dan tetap menjalankan protokol kesehatan juga melakukan swab antigen. Kenapa? Karena kan punya keluarga di rumah sehingga seluruh aktivitas dan protokol kesehatan harus tetap dijalankan dan tentunya mematuhi peraturan protokol kesehatan. Nah, waktu di samping gue ketemu orang-orang tersebut, ada aja yang ngobrol, curhat bareng gue. Dan hari ini kisahnya mau gue tumpahin ataupun gue curhatin di Potilda edisi 13 kali ini. Well, eh salah satu kenalan temen gue, cewek ya, umurnya sekitar 24 atau 25 tahun. Doi ini punya masalah cinta ya, artinya gini, cintanya tuh ya memang banyak orang yang bakal mengalami sih, tetapi ini lebih ke mantannya doi itu sekarang lagi gencar-gencarnya ngegebet doi kembali. Mantannya cowok dong ya, nggak mungkin cewek kan ya. Ya mungkin aja sih, cuman kan, sudahlah. Oke, eh, mantannya ini sekarang ngejar-ngejar si doi lagi. Long story short-nya begini, doi si Rima ini, anggaplah Rima ya, para sokap-sokap mania sekalian. Rima ini dulu pernah membina hubungan selama kurang lebih 6 bulan. Belum terlalu lama sih memang. Ya pada saat jadiannya kayaknya harusnya sih lagi ada pandemi COVID ya. Lalu setelah 6 bulan putus, 2 bulan nggak pernah tektokan, nggak pernah kontekan, tiba-tiba mulai kontekan lagi. Dan menurut doi si Rima itu bodoh. Kenapa? Karena doi masih mereply dan masih mau ketemuan dengan mantannya yang udah 2 bulan hilang. Entah kemana dan baru kali ini ada lagi. Pasti sokap-sokap nanya dong, kenapa sih kok bisa putus? Atau alasan putusnya tuh kemarin kenapa ya? Alasan putusnya adalah si mantannya bilang ke Rima bahwa orang tuanya klise ya, orang tuanya nggak setuju dengan Rima. Kenapa? Karena ternyata mantannya Rima ini, doi ini agamanya berbeda. Jadi nggak disetujui. Memang menjadi suatu klise terus ya. Ya namanya suatu hubungan pasti ada bariernya. Ada yang beda agama, ada yang mungkin ceweknya lebih tua, cowoknya lebih muda sehingga nggak disetujui. Ada juga yang gap umurnya beda sehingga si cewek masih mikir-mikir lagi jangan-jangan nanti si cowoknya udah berumur, let's say 36 tahun, ceweknya baru 26 tahun, takutnya nanti ada apa-apa cepat-cepat suruh nikah, ya gitu-gitu ya. Nah, salah satu faktornya adalah beda agama. Lalu gue tanya ke dia, lah terus bagaimana Anda menyikapinya? Well, dengan singkat waktu, sorry bukan singkat kata, singkat waktu nih mantannya si Rima ini bilang, kan kita baru 6 bulan. So what I'm gonna fight for? Dia bilang gitu. Gue mau fight apa? Karena kan baru 6 bulan, gue juga belum yakin. Ya, gue harus membela orang tua gue yang notabene udah gue kenal sejak gue lahir. Ya betul lah ya, memang pasti akan lebih milih orang tua kalau lu berpoint of POV-nya, point of view-nya dari sisi orang tua ya. Even though kalau lu pacaran 2-3 tahun pun lu akan bilang orang tua gua kenal lebih dari lama dari 2-3 tahun pacaran, ya pasti akan, maksud gua sih itu nggak make sense. Jadi gua what am I fighting for? Jadi gua mau ngapain fight buat apa gitu. Sehingga secara sepihak langsung pergi.
Si mantannya Rima pun langsung nggak memberikan kesempatan Rima untuk menjelaskan, nggak mengajak Rima, si Rima pun sudah mengajak mantannya ini udah bilang, kita diskusi dulu dong, jangan lu pasangin sepihak. Kenapa? Well, semua hal, semua masalah itu bisa didiskusikan. Kebetulan Rima suka dengerin podcast gue juga, alhamdulillah. Prinsipnya dia selalu ngomongin ke mantannya bahwa yuk terbuka, yuk ngomongin satu sama lain, mau legowo gitu loh. Tapi mantannya ini malah kabur, hilang tanpa jejak 2 bulan. Ya jelas si Rima kesal juga sih ya waktu itu ya. Dia mencoba berbagai kegiatan sehingga untuk melupakan si doi ini ya. Ya sedih sih, saya juga sedih, gue juga sedih. Cuman udah mau gimana? Nah kalau ditanya, gue what should I do, dia bilang ke Rima, tanya ke gue. Gue sih gampang aja. Kalau gue jadi lu, gue nggak akan balesin, nggak akan tanggepin. Kenapa? Karena dia udah menyakiti gue. There is no guarantee in the future he or she will hurt you again. Kita nggak ada yang tahu. Makanya gue bilang, gue akan men-challenge diri gue sendiri. Kalau gue di posisi lo ya Rim, gue bilang, gue akan men-challenge diri gue sendiri. Apakah benar dia adalah he is the one yang bakal berbuat baik sama gue dan nggak akan mengulangi kesalahan lagi. Mengulangi kesalahan artinya bukan masalah beda agama, tapi kalau ada perbedaan-perbedaan lagi ke depannya, nih cowok atau nih pacar gue nantinya ke depannya bakal ngomongin sama gue. Bukan hanya lari, melarikan diri tanpa ada jejak, nggak ada kontekan. Mau gimana? Rima pun bilang gimana ya, tapi gue masih ada sayang. Ya pasti ada sayang lah, lu 6 bulan pacaran, kemudian 2 bulan putus tanpa hubungan, kemudian balik lagi pasti ada. Kemungkinan besar kemungkinan sangat kecil ya, untuk mendapatkan pasangan dalam waktu 2 bulan itu. Di masa pandemi COVID-19 juga. Nah kalau gue bilang, kalau gue daripada sakit untuk kedua kalinya, mendingan gue I will try another relationship yang mungkin bisa menjadi lebih baik. Tetapi karena gue orang terbuka, kalau lu mau menerima dia lagi, kalau lu mau melakukannya lagi dengan mantan lu, monggo. Tetapi you have to realize that there are possibilities that he will hurt you again. Itu aja yang gue bilang ke dia. Nah dia juga bilang, ya udah deh, ya memang gue harus respect sama Rima. Dia orangnya juga idealis juga, cukup idealis. Kemudian dia mau terima itu. Dia bilang, okay, I will try to think and accept him again if he is already proof himself bahwa he deserves to be back at me, to be back with me. Oke, gue bilang monggo aja, gue mah orangnya asik kan. Kedepannya strateginya, ngomongnya strategi gimana? Ngomongnya strategi ya, keren juga nih, kayak orang mau bisnis aja strategi bisnis ya. Dari mau gimana? Ya udah lu tanya sama dia, sama mantan lu. Dia kontak lu mau ngapain? Ketemu sama lu mau ngapain? Kalau gua jadi lu, gua akan tanya, hey, sebelum kita continue, sebelum kita menyambung kembali tali pacaran kita ini, bukan tali silaturahmi ya, atau tali kasih. Lu udah, yang kemarin gimana masalah beda agama? Udah lu jelasin belum ke orang tua lu? Atau lu hanya sekedar pelarian? Lu kehilangan gua gara-gara biasanya ada habit, ada kebiasaan yang tiap pagi ada yang nyalamin lu. Greetings, halo, good morning sayang, udah bangun belum? Udah ke kantor belum? Atau tiap Sabtu Minggu yang biasanya bisa ngupi-ngupi cantik, sekarang gak ada temennya. Nah itu lu mesti tanya, gue bilang. Jangan sampai cuma buat pelarian. Kalau buat pelarian sakit boy. Buat apa lagi bro, sis, sokap-sokap mania, buat apa lagi? Mendingan kita tutup lembaran itu, kita buka. We will close the old chapter and then we have to open another chapter with a new person yang mungkin she atau he will fit for us, will match for us. Tapi kan kita nggak tahu. Gue bilang tanya dulu itu, mau ngapain lu? Kalau dia nggak kasih jawaban, saran gue adalah, kalau ada cowok nih ya, atau ada mantan yang bilang, udah dia ngomongin deh, kita ngomongin ke depannya aja. Kalau gue pasti akan bilang, stop. Kau mencuri hati. Oh, bercanda ya. sorry. Kalau gue bilang, itu adalah, gue pasti bilang, ya udah gue nggak bisa terus. Kenapa? Loh, yang masalah yang lalu udah beres belum? Bagaimana bagaimana kita bisa step forward kalau masalah yang dulu belum beres? Kalau yang masalah dulu bakal menjadi another barrier buat kita di depannya. Akan menjadi susah kalau menurut gue. Nah, para sokap-sokap
Mania, menurut gua sih itu ya. Sebelum kita nih melakukan mau CLBK lagi, mau balik sama mantan lagi, monggo. Ada orang yang berprinsip teguh bahwa kalau sekalinya udah menyakitin akan nyakitin selanjutnya, monggo, boleh-boleh saja. Kalau misalnya gue yakin bahwa dia adalah menjadi partner gue nantinya, akan jadi soulmate gue, silakan. Mantan gue udah berubah, monggo. Semua alasan, karena kalau yang namanya cinta, semua alasan bisa dikeluarkan, bisa dipelintir, bisa dirasionalisasi, dan bisa digeneralisasi. Tetapi kalau menurut gue sarannya adalah jangan semua dinetralisasi, digeneralisasi, jangan. Menurut gue kalau lu mau fix suatu hubungan, kalau mantan yang mau balikan, cari dulu root cause-nya kemarin gara-gara apa. Kalau udah ketemu root cause-nya, penyebabnya apa, perbaikinya gimana? Bersama-sama, jangan lu salahin dia. Hei, lu kemarin kabur kemana aja coy, bukannya lu langsung ngomong-ngomong, lu udah nunjuk orang salah. Padahal mungkin diri lu belum benar-benar berjuang untuk perjuangin dia balik. Lu pernah nggak nyamperin ke rumahnya? Misalnya, gue udah berusaha belum nih sebagai pacar yang baik, yang diputusin ke rumahnya bilang, hei, ayo dong, lu ngomongin apa? Tapi kan malah diem aja, malah bersedih, malah nangis, malah curhat, malah mabok misalnya, malah ngopi sendiri di mana, malah berkir sama teman-teman. Udah berpikir gitu belum? Jadi menurut gue sebelum kita menyalahkan orang lain, kita bercermin dulu sama diri kita, introspeksi diri. Makanya gue selalu avoid kalau ketemu mantan kita ngomongin, lu salah sih gini, jangan. Tapi kita patut menanyakan permasalahan yang kemarin udah beres belum? Kalau belum beres, mau nggak kita bareng-bareng menyelesaikan? Kalau tadi masalah beda agama, kita yuk sama-sama duduk bareng sama orang tua lu, kita jelasin. Beda agama nggak apa-apa, mama papa, ayah ibu, selama kita saling bertoleransi, kita bisa saling menguatkan dan sebagainya gitu. Silakan aja. Tapi jangan langsung nyalahin. Komunikasi tadi yang pertama, keterbukaan dan mau legowo, dan satu lagi mau jujur dan terbuka. Itu aja menurut gua. Ya gitu para sokap-sokap ya. Dan Rima pun mungkin waktu dia terakhir gua kemarin WA sebelum gua podcaster ini, dia bilang, "Oke, bro," dia bilang, "gua akan menjalankan sesuai dengan saran lu." Artinya abis ini dia tetap akan kontekan sama mantannya, lalu dia akan nanti ketemuan lagi, ngopi atau apalah, atau brunch, dia akan nanya, masalah yang lalu udah selesai atau belum? Kalau udah ya alhamdulillah. Kalau lu mau nanya, gue bilang kalau lu mau nanya bagaimana bisa selesai, silakan. Tapi kalau misalnya lu nggak mau nanya, monggo. Tinggal bilang, oke, gue percaya sama lu, yuk kita move on bareng-bareng. Tapi tolong jangan bohongin ya. Karena suatu relationship kalau diawali dengan kebohongan, selamanya akan menjadi kebohongan. Dan akan menjadi bohong 1, bohong 2, bohong 3, bohong 4. Buat apa? Sokap-sokap mania sekalian. Lebih baik kita sakit di awal daripada sakit di akhir. Ingat ya, penyesalan datang terakhir. Kalau datangnya di depan namanya pinter pendaftaran. Mendingan gue nyesel di awal nih, gue sedih di awal daripada gue disakiti di akhir kalau gue itu. Oke, para sokap-sokap mania, mudah-mudahan bisa menyemangatkan bagi kalian semua nih, mendapatkan inspirasi kalau ada mantan yang mau CLBK, mau deketin lagi, tolong tolong di re-listen, asik kalau didengerin lagi. Poinnya tadi, coba tanya gali root cause-nya kenapa. Yuk ke depannya kita mau ngapain, dan yang terakhir jangan sampai dimulai dengan kebohongan-kebohongan. Itu aja dari gua. Mudah-mudahan para sokap-sokap sekalian, para pendengar podcast Spot Tildai bisa selalu sehat dan tentunya dijauhkan dari yang galau dan pandemi COVID-19. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya dan tetap menggaungkan podcast-podcast Indonesia. Bye!